Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua untuk merawat tanaman melon yang sebentar lagi dilakukan pemanenan. Usianya sekarang 63 hari setelah pindah tanam. Sedangkan tanaman melon ini saya tumpang serikan dengan tanaman cabai. Tanaman cabainya juga sudah mengeluarkan buah-buahnya. Bagaimana tata caranya untuk merawat kedua tanaman tersebut, yang kedua-duanya itu sangatlah sulit untuk ditanam di saat cuaca sedang diguyur hujan setiap hari, teman-teman. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana perawatan tanaman melon di usia 63 hari setelah pindah tanam. Tapi sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang selama ini selalu mensupport kami, selalu mendukung kami, dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat kami. Dan insya Allah jika saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, biar Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan insya Allah selalu senantiasa dalam keberkahan. Dalam video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya merawat tanaman melon di usia 64 hari setelah pindah tanam. Sebenarnya melon ini sudah bisa dilakukan pemanenan teman-teman, tapi karena setiap menanam melon saya itu tidak pernah melakukan pengetrelan teman-teman, jadi saya petiknya juga dalam kondisi tua. Untuk perawatan tanaman melon ini yang disebut masa-masa yang sangat rawan sekali jika tanaman melon sudah mau dipetik. Karena apa? Daunnya sudah mulai tua, sudah mulai mengering, trotol jamur pun juga sudah mulai menyerang karena kondisi tanamannya sudah tua. Yang perlu diantisipasi adalah yang pertama ada ulat teman-teman, itu jangan sampai memakan buah melon tersebut. Kemudian yang kedua adalah lalat buah. Biasanya di saat tanaman melon sudah mau dilakukan pemetikan, lalat buah ataupun ulat itu sering banget menyerang tanaman tersebut. Kemudian virus ataupun bakteri yang akan menyerang buah melon tersebut itu juga harus diantisipasi. Cara mengantisipasinya dengan apa teman-teman? Yaitu dengan melakukan penyepraian menggunakan fungisida. Kemudian untuk lalat buahnya dan juga ulatnya, lakukan penyepraian menggunakan insektisida teman-teman. Insya Allah panennya bisa berhasil, menanam melon sampai finish. Apalagi tanaman melon ini saya tumpang serikan dengan tanaman cabai, dan tanaman cabainya juga sudah mulai berbuah, bahkan sudah ada yang menguning. Jadi itu teman-teman yang harus diantisipasi. Kemudian rumput-rumput ataupun daun-daun yang sudah tua itu dibersihkan. Tujuannya apa? Agar buah melon tersebut bisa terkena sinar matahari secara full. Maksud kami apa? Minimal 5 jam, dari pagi sampai jam 2 ataupun jam 3 teman-teman usahakan seperti itu. Kemudian
Untuk tanaman melon saya ini saya tidak melakukan pengetrelan, jadi memang saya pengennya itu benar-benar tanaman ini buahnya sudah tua baru saya lakukan pemetikan. Insya Allah nanti akan saya petik di usia 67 hari setelah pindah tanam. Dan untuk tanaman cabenya sendiri, teman-teman juga bisa lihat tanamannya sangat subur sekali dan buahnya pun juga sangat lebat sekali. Sebenarnya ini sangat rawan sekali, sangat sulit sekali budidaya tanaman melon ditumpang sarikan dengan tanaman cabai yang kedua-duanya sudah berbuah. Tanaman cabenya juga sudah berbuah dan sudah mulai menguning. Nanti insya Allah jika tanaman melonnya sudah saya lakukan pemetikan, tanaman cabenya pun juga langsung bisa dilakukan pemetikan di buah yang pertama. Kedua tanaman ini sebenarnya penyakitnya hampir sama teman-teman. Di tanaman melon ada embun tepung, di tanaman cabai ada kutu kebul, di tanaman melon ada penyakit jamur, di tanaman cabai juga ada penyakit jamur, di tanaman melon ada penyakit urat ataupun keriting, di tanaman cabai juga ada hampir sama. Layu fusarium, tanaman melon ada, tanaman cabai juga ada. Kedua-duanya hampir sama. Lalat buah juga ada, cuma kalau penyakit melon itu tidak ada penyakit antraknos teman-teman ataupun pate. Itu tata cara saya menumpang serikan kedua tanaman yang kedua-duanya sangatlah sulit, dan saya pun bertaninya ataupun bercocok tanamnya itu di kota hujan Bogor. Sangat sulitnya jika kita budidaya tanaman melon di lahan hamparan secara konvensional dengan cuaca yang setiap hari diguyur hujan. Itu petani melon pasti akan tahu jawabannya. Apalagi di sini saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai yang saya tanam duluan itu adalah tanaman cabainya. Tanaman cabai usianya 35 hari setelah pindah tanam, baru saya susul dengan tanaman melon. Jadi kondisinya lahannya sangat rimbun sekali. Tapi caranya bagaimana? Usahakan kedua tanaman tersebut tidak saling merugikan teman-teman. Dalam arti apa? Arahkan setiap daun tanaman cabainya juga diarahkan, tanaman melon juga diarahkan. Insya Allah tumpang sari yang teman-teman lakukan 100% berhasil dengan satu syarat, yaitu rajin merawat tanaman, kontrol tanaman, sabar merawat tanaman. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh secara sehat. Jika tanaman itu sudah sehat teman-teman, insya Allah tanaman itu akan subur. Jika tanaman itu sudah subur teman-teman, insya Allah tanaman itu akan membuahkan buah-buah yang bagus, yang insya Allah akan memberikan keuntungan ataupun hasil yang bermanfaat buat kita semua. Minimal bisa mengganti biaya operasional, karena untuk menanam tanaman cabai dan juga tanaman melon itu sudah tidak asing lagi. Biasanya pupuknya pun juga beda dengan tanaman jagung, tanaman singkong, tanaman ubi, karena melon itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan fungisida dan insektisida, dan itu tidak hanya satu merek ataupun satu bahan aktif. Itu kondisinya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini minimal bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Mari kita coba bagaimana tata cara kita memanfaatkan lahan-lahan yang sempit tapi bisa menghasilkan buah-buah ataupun hasil panen yang sangat besar teman-teman. Di sini memang sengaja saya selalu berusaha menggunakan bahasa yang gampang dicerna, mudah dipahami, sehingga teman-teman semua itu bisa mempelajarinya. Jika saya menggunakan bahasa-bahasa pertanian yang semestinya kadang-kadang sulit untuk dicerna, misalnya seperti bahan-bahan aktif yang saya sebutkan. Di sini saya hanya menyebutkan jika dipertanyakan menggunakan fungisida apa, insektisida apa, insya Allah akan saya jawab. Tapi jika tidak ditanya, saya hanya menyebut namanya saja, yaitu insektisida dan fungisida, karena di sini saya tidak promo produk teman-teman. Saya membuat channel Heri Petani Indonesia memang benar-benar saya ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa menanam melon, menanam cabai itu tidaklah sulit seperti apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat tani yang lainnya. Dan modal utama bercocok tanam ataupun berkebun tidak ditunjang dengan harga pupuk yang mahal, tidak ditunjang dengan fungisida ataupun insektisida yang mahal,
tidak ditunjang dengan nutrisi-nutrisi yang mahal. Tapi syarat utama untuk bercocok tanam ataupun berkebun yang penting, yang pertama adalah kemauan, kedua adalah ikhlas merawat tanaman tersebut, yang ketiga rajin mengontrol tanaman, rawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah tanaman itu akan subur. Seperti yang saya contohkan ini, saya hanya menggunakan pupuk-pupuk yang sangat murah sekali teman-teman. 1 kilonya hanya 3.500 sampai 4.000. Kemudian yang paling mahal cuma satu, itu 1 kilonya 40 sampai 45.000. Itu pun dengan dosis yang sangat rendah sekali, karena untuk 700 tanaman melon ini yang saya tumpang serikan dengan tanaman cabai, saya hanya menggunakan biaya operasional itu untuk pupuk 476.500 teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di sini saya akan selalu memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah di channel sahabat-sahabat kami yang lainnya tidak ada. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini selalu mensupport kami, selalu mendukung kami, dan insya Allah kedepannya saya akan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat, insya Allah bisa dijadikan referensi untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.